So I dare to let me be, oh, one and only, oh, I promise I'm worthy, oh yeah, until in your arms. So come on, when give me that chance to prove I'm doing what we can, babe. Walk that mile until the end starts. Ya, hai Tribuners. Udah tahu ya kalau openingnya itu nyanyi, berarti udah bisa ditebak lah kalau tamu saya di Tribun Sosok hari ini adalah latar belakangnya sebagai seorang apa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang penyanyi namanya Renita Citra Yuni Abbas atau sehari-hari dipanggil Cici. Nah, Cici ini adalah seorang penyanyi dan dalam event Festival Seni Pemuda Gereja Gemim tahun 2021, Cici ini mendapatkan tempat sebagai first winner female youth singer. Nah, kita akan tahu bagaimana kisahnya, bagaimana dia mengembangkan talentanya dari kecil, dan sesuai tema bercerita lewat lagu, Cici akan menyampaikan dan menjelaskan bagaimana filosofi menyanyi itu begitu berarti bagi dirinya. Oke, kita langsung saja ya, Tribuners. Halo Cici. Hai Kak. Ya, makasih ya sudah datang di Tribun. Ya. Nah, mengawali bincang-bincang Tribun Sosok sore ini, aku mau tanya satu pertanyaan mendasar dulu ya. Gimana rasanya jadi orang yang jago nyanyi? Pertama-tama aku puji syukur kepada Tuhan sih Kak, karena dipercayakan bisa mendapat talenta seperti ini. Yang pasti bangga, ada rasa bangga gitu. Bangga? Ya bangga, terus senang aja sih dapat talenta bernyanyi seperti ini. Oke. Ada beban nggak? Beban kayaknya nggak juga sih Kak. Nggak juga ya, Nggak juga. menikmati ya. Iya. Tapi Tribuners tahu ya, orang-orang yang jago nyanyi itu biasanya hobi mereka itu selalu menghasilkan, bener nggak? Bener ya? Iya. Itu selain menghasilkan uang, tentu menghasilkan apa ya, secara psikologi maupun secara materi itu pasti terpenuhi lah. Nah, kita mau profiling sedikit nih soal Cici ya. Jadi udah sejak kapan mulai nyanyi Cici? Kalau aku nyanyi itu pertama dari kecil sih Kak. Yang aku ingat Kecil kapan? Kecil segini? Kalau gitu Oh, gitu ya. Oh, iya. Masih janin ya itu. Kalau aku pertama nyanyi itu sebelum sekolah sih Kak. Biasa kalau di rumah putar TV terus atau tetangga-tetangga putar lagu itu aku suka nyanyi tapi nggak jelas liriknya itu gimana. Oke. Itu tepatnya kapan? Usia berapa gitu? Mungkin kemungkinan 5-6 tahun. 5-6 tahun sudah mulai nyanyi. Iya. Lagu apa? Rohani atau lagu anak-anak atau lagu sekuler? Bingung juga sih. Oh ya, lupa ya? Iya, lupa, udah lama banget. Oh ya, lupa ya. Masih anak-anak soalnya. Nah, ini kan awal udah mulai nyanyi kan sekitaran usia 5-6 ya, 5-6 tahun. Nah, mulai menyadari kalau ternyata punya talenta nyanyi itu kapan? Kalau itu waktu SMP. SMP ya, oke. Aku udah nyadar kalau ada talenta ya. Momennya apa? Momen waktu apa tuh? Momennya Ikut lomba kan, atau apa gitu? pertama kan ikut lomba itu pas masih kelas 3 SD. Tapi belum nyadar juga. Aku kan juga disuruh ikut lomba itu karena disuruh orang. Disuruh orang, oke. Ya. Tapi kalau nyadar udah suaraku lumayan lah, nggak jelek-jelek amat itu SMP. SMP ya? Iya. Berarti pernah latihan nyanyi? Iya pernah. Oke, berarti dari bakat yang ada terus diasah juga. Iya. Itu latihannya sampai sekarang juga atau sejak kecil? Kalau sampai sekarang iya. Kalau sejak kecil iya. Yang pertama ngajarin aku nyanyi itu adiknya mama.
adiknya mama. Ya, om. Om. Berarti ada bakat dari keluarga ya, menurun. Ya, gitu. Orang tuanya taunya juga kakak adik Ada. ada ya. Kalau biasanya dari oma juga sih. Oma sudah biasa ikut kor. Oke. Terus turun ke anaknya oma. Itu adiknya mama kan. Kalau mama kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Kalau Coba digali bakatnya. Siapa tahu muncul. iya. Kalau papa kan udah almarhum. Kalau papa iya. Oh, Papa ya. bisa nyanyi. Berarti dari papa ya. Iya. Itu kakak adik berapa? Kalau aku dua. Dua paling. Kamu paling Adik. bungsu ya. Oke. Berarti udah ini yang punya darah penyanyi dari keluarga. Nah, pertama kali ikut lomba kapan? Itu pas SD kelas 3. SD kelas 3. Umur 8-9 tahun kalau nggak salah. Oke, juara? 1. Oh, juara 1 ya. Keren. Mau ikut lomba tapi nggak mungkin. Ini ya, udah bertahun-tahun nyanyi. Itu lagu apa sih yang paling disukai? Lagu yang paling disukai. Kalau untuk sekarang, Kak. Terserah. Apa gitu yang lagu yang paling berkesan? Sebenarnya kalau lagu yang paling berkesan itu banyak juga sih. Aku nggak terlalu dominan ke satu lagu karena aku suka yang kalau dengar yang enak itu aku langsung suka gitu. Kalau genre? Lebih ke pop sih. Lebih ke pop ya. Iya. Oke. Nah, kalau ada idola nggak, penyanyi siapa? Nah, Role model? kalau di Indonesia itu ada 3 sih. Kebanyakannya 3. 3 Itu ya? ada Judika, oke. Leodra sama Siva. Oh, Siva ya, milenial banget ya. Cuma Judika aja sih sebenarnya nggak milenial. Kalau di luar negeri, jangan-jangan Adele. Sebenarnya ya itu masuk. Oh iya, udah tapi ketebak ya. Itu nggak terlalu dominan ke satu juga sebenarnya. Kalau aku suka dengar yang suaranya ini yang bagus, aku juga ikut suka gitu. Oke. Lumayan lah kalau suka. Tapi nggak spesifik siapa ya? Iya. Kayak di Indonesia, oke. Bingung juga sih. Nah, kalau di kan sekarang banyak komunitas yang berkembang ya, komunitas seni. Iya. Itu ikut nggak komunitas untuk mengembangkan bakat atau sharing? Ya, aku dengan teman-teman. ikut ada 3 komunitas. 3 ya, banyak ya. Tapi kalau yang satu komunitas itu emang udah dari SMK, udah tergabung dalam organisasi Sanggar Seni SMEK 4 Manado. Nah, Sanggar apa? Sanggar Seni SMEK 4 Manado. Itu di SMK 4. Oh, SMK 4. Ya, okay. Terus pas lulus aku dipanggil gabung buat masuk komunitas Rockman Family. Jadi, itu isinya apa tuh? Rocker-rocker ya? Terdengar seperti itu, Kak, tapi tidak juga dipaksakan untuk menjadi seperti itu. Banyak warna kalau di Rockman Family. Banyak genre ya? Iya, banyak genre. Yang penting tahu nyanyi. Bukan cuma penyanyi juga sih, Kak. Oh, itu ada band. komunitas. Iya, oh iya, musisi lah ya. Lebih umum. Oke. Lengkap, ada apa? Ada player gitar, nyanyi juga ada. Lengkap, Kak. Oke. Terus 3 kan? Terus kalau yang satu itu komunitas singer. Itu komunitasnya di Sangir sih, Kak. Aku dipanggil gabung karena ada saudara aku, karena dia pikir kan aku juga turunan Sangir. Usi ya berarti. Usi dan Keke. Jadi aku dipanggil gabung, tapi kalau untuk ikut sertaan biasanya cuman lewat daring aja. Online ya? Iya, online. Jadi disuruh take video atau apa. Karena selain pandemi juga jauh ya. Iya, jauh. Tapi kalau memungkinkan nggak kalau misalnya ada event besar, terus berangkat? Oh, boleh saja. Oh, boleh saja ya. Ya harusnya harus. Nah, terus apa ya keuntungan bagi Cici untuk ikut komunitas itu apa? Ya, satu untuk mengembangkan talenta sih. Terus biasanya kalau ikut komunitas itu kan biasanya dipanggil gitu kalau ada acara apa, suruh isi acara gitu. Satu pengen juga dikenal banyak orang sih. Oh ya, pengen dikenal terus buka relasi ya. Iya. Nah,
kan gini, zaman teknologi, zaman media sosial itu banyak orang yang pada akhirnya jadi artis karena viral dulu. Itu ada usaha nggak mempromosikan diri lewat media sosial? Ada dong Kak, yang pastinya emang udah dari dulu, tapi nanti akhir-akhir ini aja baru viral. Oh iya lagu-lagunya. Iya, ada beberapa sih pernah lihat juga sih. Ternyata yang saya pernah nonton itu dia ternyata ya, yang video-video yang pernah viral. Tapi nggak begini kan, nggak harus apa ya, karena kadang penyanyi konten yang viral itu kan kadang cuman nyanyi-nyanyi biasa gitu terus viral. Kalau misalnya kayak bikin YouTube atau apa gitu, maksudnya lagunya itu, nyanyinya itu memang disetting bener-bener. Ada nggak usaha itu? 2 tahun lalu nggak salah Kak, udah pernah ada 3 teman sih yang bikin project YouTube begitu. Udah lumayan berjalan 1 bulan, udah lumayan, tapi ada sedikit problem, jadi kontennya udah dihapus semua. Oh alah, iyalah ya. Resiko sih kalau gabung sih sebenarnya. Kalau mandiri mau nggak bangun secara mandiri gitu? Pengen banget sih Kak, tapi fasilitasnya itu. Oh iya ya, diusahakan lah ya. Iya. Kalau mau jadi tamu di konten Tribun juga ya boleh juga sih, tapi nggak mungkin kayaknya ya. Nah, oke. Udah selain ini kan tadi udah dibilang soal barusan ya, event barusan itu FSPG 2021. Sebelumnya itu udah menang-menang apa aja kalau dalam lomba? Ini mau bilang semua Kak? Boleh sih, kalau waktu cukup boleh sebenarnya. Yang ini aja yang diingat dan yang inilah yang gede-gede lah. Jadi itu pertama kali aku ikut kompetisi nyanyi itu pertama di gereja Kak. Biasa antar kolom. Oh iya, antar kolom. Jadi selama 3 tahun berturut-turut ya, itu kategori anak sekolah minggu kan ya juara 1 Oh gitu. iya, oke. Terus kalau udah remaja pernah ikut pemuda pas di sekolah itu pernah ikut. Yang pertama lah pasti ikut lomba antar kelas. Habis antar kelas kan guru mulai lirik, oh yang ini bisa kalau ada lomba-lomba di luar sekolah. Aku diutus ikut lomba yang bergengsi FLS 2N. Iya. Iya, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Oke. Jadi pertama itu aku ikut lomba antar SMK Semanado. Puji Tuhan aku dapat juara 1 Juara juga. 1 ya, oke. Jadi aku mewakili Kota Manado untuk ke provinsi. Provinsi aku dapat juara 3. Juara 3, oke. Pernah juga ikut lomba yang sekolah SMA 6 dan kan gabung SMA 6 sama SMK 9. SMK 15 dong kalau digabung ya. Enggak gitu juga. Nah, itu aku dapat juara peringkat 2 deh. Peringkat 2 ya? Peringkat harapan 2. Harapan 2, Juara, oke. Juara berapa ya? Harapan 2 juara 5 ya? Iya. 5 toh? 5. Terus karena kan kalau juara 1 pas FLS 2N itu biasanya kalau lolos di provinsi biasanya kan berangkat mewakili Sulut. Tapi karena aku nggak lolos di bidang nyanyi, aku masuk di tim teater Kak. Jadi aku bareng teman-teman juga sama guru lain berangkat mewakili Sulut, tapi bidang lomba teater. Aku masuk di musik live, jadi aku ada 2 bareng temen aku main kolintang. Tapi aku isi musik live gitu, aku nyanyi. Tetap nyanyi ya? Iya, tetap nyanyi. Teater tapi tetap nyanyi. Iya. Kirain acting ya, Tribunan. Tapi bisa acting nggak? Ya aku nggak tahu ya. Oh iya, nggak bisa ya. Di Rukia dulu kalau bisa kayaknya. Oke. Ini ya. Dari tadi tuh hasil pencapaian itu selalu SMA atau FLS 2N. Ya, berarti itu belum lama berarti ya? Belum lama Kak. Berarti sekarang usianya berapa? 19 tahun. 19 tahun ya, masih muda sekali ya. Berarti generasi Z, bukan generasi milenial.
Berarti perjalanannya masih panjang ya. Iya. Kalau gini kan Cici itu baru 19 tahun, perjalanannya tuh masih panjang. Pasti kan ada mimpi-mimpi nih, mimpi-mimpi ke depan. Ya. Yang mungkin ya nggak tahu itu udah tercapai atau belum. Bagaimana cara Cici mempersiapkan diri untuk siap menghadapi masa depan itu? Masa depan yang tentunya kita berharap ya masa depan itu penuh dengan mimpi-mimpi yang tercapai. Gimana mempersiapkan diri dari sekarang itu kayak apa? Yang pasti persiapan attitude lah yang utama. Terus lebih giat lagi latihan sih Kak. Attitude yang kayak apa? Ya bisa tahu membawa diri dan menempatkan diri. Biasanya orang kan kadang-kadang juga kalau udah ikut-ikut lomba seperti itu kadang ada kan attitude-nya kurang baik. Sombong ya? Yang kayak gitu. Mungkin sombong atau kurang bisa membawa diri atau menganggap remeh orang lain. Iya seperti itu Kak. Berarti melatih diri untuk enggak tetap rendah hati lah. Tetap rendah hati, tapi jangan rendah diri ya. Iya Kak. Oke, apalagi latihan. Biasanya latihan kayak apa? Latihannya kayak apa? Enggak, maksudnya latihannya yang kayak gimana gitu. Biasanya lebih utama sih aku latihan pernapasan sama apa sih, pencumuan atau artikulasi. Iya, artikulasi. Artikulasi. Mantan juri Tribuners. Artikulasi ya. Terus apa lagi? Olahraga enggak? Sebenarnya sih Kak harusnya dianjurkan, tapi kaum berbahan. Ya, enggak juga sih Kak. Kadang ya sensi banget sih. Terkadang kalau udah olahraga gitu besoknya kayak mau sakit atau memang kayak gitu ya. Karena biasanya belum terbiasa sih. Iya. Kayaknya efek kejut. Kalau udah biasa itu udah lebih fit lah. Paling nafas udah pasti lebih oke ya kalau olahraga. Iya Kak. Nah, gini, ada pengalaman nyanyi paling nggak enak nggak? Misalnya kan udah banyak prestasi nih, Cici juga dikenal sebagai seorang penyanyi, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong suara kamu jelek deh. Pernah nggak gitu? Diremehkan orang lain? Kalau diremehkan langsung di depan aku sih nggak pernah, cuman mungkin ada beberapa lah yang bilang di belakang gitu. Ngomong di belakang? Iya, ngomong di belakang. Oh, iri ya? Iri bilang bos? Iri bilang bos. Gitu. Oh iya, biasa lah ya, karena kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang. Karena kadang udah melakukan yang terbaik juga tetap orang nggak bakalan suka. Kayak ada yang bilang haters gonna be hate, dan itu bener sih. Iya kan? Nah, gini kan Cici juga penyanyi di samping rutinitasnya sebagai apa tuh? Selain nyanyi, rutinitasnya sehari-hari? Marketing lah ya. Ada di bidang marketing ya, Tribuners. Kan juga selain itu juga sering nyanyi. Itu biasanya nyanyi di mana aja? Kalau aku sih Kak ada jadwal tiap Jumat di Air Madidi di Coffee Bengkel. Coffee Bengkel. Iya. Tribuners yang mau nonton Cici nyanyi silakan ke Coffee Bengkel. Endorse ya ini. Coffee Bengkel di Air Madidi ya. Air Madidi, oke. Tiap Jumat. Tiap Jumat ya. Jam berapa? Sekarang malam udah ya? Iya, malam sih. Oke. Terus biasanya mulai jam 8 gitu. Jam 8, oke. Selain itu nyanyi di mana? Kondangan? Ada sekali orang panggil. Biasanya kalau di wedding kan full band biasanya Kak. Oh, full band ya. Iya. Pernah sama komunitas rock band juga. Oke. Kalau nyanyi tunggal nyanyi tunggal? Solo. Tunggal sih. Bulu tangkis. Jadi pernah juga dipanggil acara ulang tahun. Ya gitu sih Kak. Ya kayak acara-acara ulang tahun. Iya, atau balas gereja lah. Acara-acara iya kayak baptisan, balas gereja. Oke lah ya. Berarti bisa di booking kapan saja ya? Oh iya, bisa dong. Oke. Yang mau booking silakan hubungi Cici ya. Nah, oke. Nah gini kan kita udah mau 2 tahun pandemi. Nanti tanggal 2 Maret Indonesia ulang tahun kedua pandemi ya. Itu kan pertama kali masuk Indonesia tuh 2 Maret. Udah mau 2 tahun.
Kan pandemi ini sangat memukul industri pariwisata, industri hiburan. Karena kan PPKM ya. Iya. Awalnya sekarang PPKM, kalau dulu tinggal di rumah aja, social distancing. Itu seberapa besar sih pengaruhnya untuk Cici? Hilang Iya, job atau apa gitu? ya iya sih Kak. Pengaruh juga sih, karena kan biasanya kalau ke aku sih Kak mungkin nggak terlalu berpengaruh bagaimana, karena waktu itu aku belum ada jadwal yang paten sih untuk nyanyi di kafe. Mm-mm. Tapi kalau penyanyi-penyanyi penyanyi-penyanyi Manado juga Mm-mm. pasti merasa eh, dampaknya itu besar sih, karena apalagi kalau seminggu itu udah full jadwalnya di mana. Oke, iya ya, iya ya. Kalau aku yang lumayan sih Kak, karena satu kehilangan job juga, kurang lah, Oh iya, kurang ya. berkurang. Kalau sekarang gimana? Udah mulai rame kan ini? Harusnya Lumayan lah Kak, udah lumayan ya, udah banyak lumayan lah. duit berarti ya. Amin kan Oh, segala yang amin. baik. Gini, apa sih mimpi Cici yang belum tercapai? Kurus bukan. Oh, kurus. Amin. Amin ya. Just kidding. Oke. Kalau mimpi Kak, aku itu pengen banget ikut nyanyi gitu, ikut lomba, tapi yang ditayangkan di stasiun televisi. Ajang pencarian bakat ya. Ya, Oke. aku udah pernah ikut si audisinya udah berapa kali, tapi via online aja, nggak bertatapan langsung gitu. Tapi emang belum berkat sih, jadi emang Mau belum. nyerah nggak? Sebenarnya pengen nyerah, tapi untuk Jangan. sekarang jangan lah. Jangan, masih muda sih, Iya. masih ikut lah ya, nanti Iya. event-event berikut masih tetap usaha ya. Iya, pasti. Nah, apa ya? Ini Cici punya tips nggak buat temen-temen yang kadang kan ternyata orang-orang itu dia punya bakat, tapi dia belum menyadarinya. Terus ternyata mau nyanyi juga tapi masih malu-malu. Ada tips nggak buat Tribuners yang di rumah? Kalau memang ya agar bisa meningkatkan talentanya biar pede, biar bisa tampil gitu. Yang paling utama sih Kak itu keberanian dan percaya diri sih biasanya. Terus jangan mudah insecure gitu. Biasanya orang kalau udah denger suaranya bagus, aku juga pernah sih Kak gitu, suaranya lebih bagus dari aku, belum lomba, belum naik panggung udah nyerah duluan gitu. Harusnya jangan gitu, harusnya itu memicu lah untuk kita lebih, oh kok dia bisa, kok aku enggak gitu. Jadi jangan insecure, terus ya tetap berlatih lah. Kalau memang teman-teman juga yang ada di rumah punya talenta khususnya bernyanyi, jangan insecure, itu kita harus percaya juga sama diri kita kalau kita bisa gitu. Tapi jangan over ya. Iya, kalau over juga nggak bagus. Nggak bagus ya. Itu juga kembali lagi ke attitude ya. Iya Kak. Kalau sebesar apapun talentanya, kalau attitude nggak bagus juga bakal ini ya. Nggak baik. Nah, katanya itu kesombongan awal kejatuhan, bener ya? Iya. Iya benar. Ini mungkin Tribuners juga sudah lihat banyak contoh sih orang-orang yang pada akhirnya jatuh karena attitude-nya nggak baik ya. Nah, oh ya kan barusan FSPG ya, mau nanya-nanya soal FSPG ya. Berarti ini tahun pertama ya ikut FSPG? Kalau tahun udah kapan? pernah, tapi untuk youth singer tahun pertama sih ikut. Tahun pertama. Kalau yang tahun-tahun yang lalu itu ikut vokal group, cuman vokal group aja sih. Vokal group Iya. gereja. Terus pengalamannya gimana waktu ikut FSPG kemarin, juara? Rasanya nggak percaya sih Kak, kok aku juara satu ya. Oh, masa nggak percaya? Nggak percaya diri dong. Enggak lah, kita percaya dong. Maksudnya kan juga banyak juga penyanyi-penyanyi yang luar biasa yang baru-baru kita lewat lomba itu. Tapi emang ya itu, kalau memang sudah berkat aku ya nggak ada yang mustahil sih. Oke. Saya juga nonton sih. Dan memang udah feeling kayaknya anak ini mau juara bener ternyata Tribuners. Bisa jadi peramal ya mungkin. Oh enggak, antara dua, bisa jadi peramal atau memang suaranya memang benar-benar bagus sih. Lebih di atas dari yang lain lah. Nah, Cici, oh ya. Terus nyanyi juga di gereja ya? Iya Kak, pelayanan ya. Pelayanan ya. Beda, apa sih mana nih yang lebih enak, nyanyi di panggung yang gede atau di gereja? Rasanya
beda sensasi juga sih Kak. Kayak kayak apa sensasinya? Karena kan kalau di gereja lebih ke nyanyi untuk Tuhan gitu. Tapi kalau di panggung besar kan nyanyi untuk penonton. Gitu. Tapi Jadi, kalau di panggung besar kan Tuhan juga bisa denger. ya. Gimana? Ya, Sensasinya beda lah iya, ya, beda. karena kayak kepuasannya beda-beda. Tapi intinya ya yang terbaik lah kita kasih buat Tuhan lah ya. Iya. Karena kan kadang walaupun di panggung sekuler, tapi kita juga bisa melayani Tuhan lewat lagu-lagu sekuler. Nah, oke. Harapan sih, Cici, harapan ke depan apa? Yang paling dekat lah, harapannya banyak ya sih. Tapi yang harapan yang jangka pendek apa? Harapan kalau seandainya tahun depan buka audisi ya, apalah ya yang ajang pencarian bakat di stasiun televisi, harapannya ya semoga bisa masuk lah. Amin ya. Amin ya, Mewakili Sulut ya. Yang pastilah Bukan Kak. Sawangan ya. Sawangan apa Kamangta sih? Sawangan sih Kak. Oh, tapi Sawangan. biasa dibilang Sawangan Kamangta. Oh iya, jangan cuma Sawangan Idol ya, tapi bisa Indonesian Idol atau ya, ajang yang lebih besar. Amin. Itu aja. Iya. Oh, apa lagi? Ya itu Kak, kurus. Enggak bercanda. Ya amin ya. Tribuners, semoga kita mendoakan semoga bisa kurus dan bisa ada di panggung ajang pencarian bakat Indonesian Idol lah ya. Iyalah. Ya. Oke. Oh iya, satu lagi terakhir nih. Ngomong soal tema. Itu kan temanya bercerita bercerita lewat lagu. Itu filosofi apa sih yang Cici anut ya? Kenapa itu menyanyi itu bercerita lewat lagu? Ya emang kayak gitu Kak, karena di lagu itu kan punya pesan juga dari sang yang cipta lagu. Jadilah lagu. Terus kalau kalau kita nyanyi gitu, yang paling utama itu harus pesan dari lagu tersebut harus tersampaikan lah kepada audiens gitu. Atau karena tipikal Cici ini adalah penyanyi yang selalu katanya ada penyanyi yang dia technically banget. Tapi ada penyanyi tuh dia pakainya hati. Ada sih Kak seperti itu. Kayak Cici masuk di kategori, atau kalau kombinasi dua-dua lebih oke sih. Iya sih Kak. Emang tujuannya gitu juga sih. Apanya? Kombinasi dua-duanya ya. Iya. Oke, udah ya? Atau ada lagi yang mau diomongin? Cukup ya. Tribuners, semoga doa-doa Cici tercapai ya, baik jangka panjang maupun jangka dekat ini maupun jangka panjang. Kita berdoa sama-sama. Terus Tribuners udah lihat ya bagaimana kisah Cici, bagaimana dia merintis karirnya sebagai penyanyi, bagaimana dia mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Tak hanya menyanyi untuk sekuler, untuk menyalurkan hobinya di luar, tapi Cici juga ternyata tumbuh di dalam gereja. Bagaimana talenta yang Tuhan kasih, dia juga kembalikan kepada Tuhan. Tentu dengan usaha yang terbaik yang ada dari dirinya. Nah, terima kasih Cici. Ya, semoga kisah Cici ini bisa menginspirasi teman-teman. Sosok Cici ini bisa memberikan nilai untuk menjadi lebih baik. Kalau Tribuners yang suka nyanyi tapi masih malu-malu, bisa ikut tips Cici biar siapa tahu bisa jadi saingan Cici nanti di Indonesian Idol. Kan nggak ada yang tahu ya. Oke, demikian Tribuners, terima kasih Cici. Ya, terima kasih Kak. Semoga nanti bisa datang lagi ya di Tribun Podcast ya. Amin. Terima kasih Tribuners juga telah meluangkan waktu untuk nonton Tribun Sosok. Terus bersama saya dalam edisi Tribun Sosok selanjutnya, dan salam Tribun.